Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan belajar lagi materi TBK CPNS untuk persiapan tes CPNS 2024. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel kami pertama kali, jangan lupa untuk subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami @master_UTBK. Di IG ini akan ada banyak latihan soal untuk tes CPNS. Nah, di sini kami juga membuka bimbel online baik untuk jenjang SD, SMP, SMA dan untuk persiapan UTBK dan CPNS. Bagi teman-teman yang ingin join di kelas kami, teman-teman bisa menghubungi di 083 861 705 343. Oke, kita lanjut aja ya. Ini PR di video part sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, teman-teman bisa klik linknya di deskripsi video ini ya. Untuk yang pertama, Indonesia berupaya untuk menjalankan amanat reformasi, salah satunya adalah menumbuhkan budaya demokrasi pada setiap warga negara Indonesia. Demokrasi mengajarkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, termasuk dalam hal pemilu untuk memilih para wakil rakyat. Memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat merupakan implementasi Pancasila, yaitu sila ke apakah yang A? Sila ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ataukah yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, teman-teman, di sini kata kuncinya adalah demokrasi. Nah, demokrasi di sini itu menunjukkan implementasi dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. So, jawaban yang paling benar adalah yang D. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah mengalami invasi oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda berdalil bahwa setelah penyerangan Jepang kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945, mereka berhak memiliki kembali hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah, terutama wilayah yang sebelumnya merupakan jajahan negara-negara yang masuk dalam sekutu. Belanda adalah salah satu negara yang berada di balik kelompok sekutu. Invasi merupakan kategori ancaman terhadap integrasi nasional yang dikenal sebagai A. Ancaman di bidang ideologi dan pertahanan, B. Ancaman di bidang politik dan sosial budaya, C. Ancaman di bidang ekonomi dan politik, D. Ancaman di bidang sosial budaya dan ekonomi, ataukah yang E. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, untuk invasi ini masuknya ke ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ya teman-teman. So, jawabannya adalah yang E. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami ya. Dan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut lagi. Sumpah Pemuda merupakan bentuk kesepakatan masyarakat Indonesia untuk mengikat diri dalam satu ikatan kebangsaan. Generasi muda mempunyai kewajiban moral untuk menjaga konsensus tersebut. Apabila generasi muda berkomitmen menjaga kesepakatan akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Dampak positif yang akan ditimbulkan yaitu semakin kuatnya ikatan nasionalisme bangsa Indonesia. Akan tetapi, apabila bangsa Indonesia tidak peduli lagi terhadap hasil konsensus tersebut, akan berakibat buruk bagi kehidupan bangsa dan negara. Berdasarkan informasi tersebut, dampak negatif yang bisa timbul apabila kita tidak mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda
yaitu apakah yang A, hilangnya etika dan kewajiban moral generasi penerus, yang B, melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa generasi muda, C, melemahnya ikatan nasionalisme antar warga masyarakat di berbagai wilayah, D, melemahnya rasa hormat dan sayang pada orang yang lebih tua, E, lunturnya ikatan persaudaraan dan kesatuan. Teman-teman, di sini yang dibahas tentang Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda di sini itu tujuannya untuk mengikat diri dalam suatu ikatan kebangsaan. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya rasa persatuan dan kesatuan. Maka dampak negatif yang bisa timbul apabila kita tidak mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda adalah melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa generasi muda. Jadi poinnya di situ ya teman-teman, adanya suatu ikatan kebangsaan itu karena ada rasa persatuan dan kesatuan. Kita lanjut lagi. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara, kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan landasan kekuatan spiritualitas. Perbedaan etnis, religi, dan ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, dalam penetapan peraturan perundang-undangan, tidak boleh ada materi yang mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu karena A, dapat memberikan peluang untuk terjadinya perpecahan, B, Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara kita, C, menciptakan masyarakat tanpa kelas-kelas sosial, D, masyarakat multikulturalisme tidak ada perbedaan, E, menjadi tanggung jawab presiden dan kabinet. Yang mana nih jawabannya teman-teman? Di sini yang ditanyakan mengapa tidak boleh ada materi yang mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu. Mendiskriminasi itu membedakan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mencegah perpecahan. So, jawaban yang paling tepat adalah dapat memberikan peluang untuk terjadinya perpecahan. Yang A ya, teman-teman. Kita lanjut lagi. Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip ius sanguinis dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap seseorang. Jika seorang ibu WNI melahirkan anak di negara Jerman, maka bagaimana dengan status kewarganegaraan anak tersebut? Apakah yang A, sah menjadi warga negara Jerman karena menerapkan prinsip ius soli? B, langsung mendapatkan kewarganegaraan Indonesia? C, pada saat usia dewasa atau kita sebut dengan 17 tahun, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan. Yang D, tidak memiliki kewarganegaraan akibat lahir di Jerman. Ataukah yang E, dapat memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu Indonesia dan Jerman. Oke teman-teman, untuk soal yang ini kita jadikan PR ya. Silahkan kalian tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nah, untuk pembahasannya kita bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk follow akun IG kami @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Nah, bagi yang belum gabung di kelas privat online kami, baik untuk jenjang SD, SMP, SMA maupun untuk persiapan UTBK dan CPNS, teman-teman bisa menghubungi admin WA kami di 083861705343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.